Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam doa keluarga. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai doa keluarga kita. Halo, apa kabar? Om, Tante, Oma, Opa, saudara-saudara dan adik-adik sekalian. Semoga kita semua di dalam perlindungan Tuhan, dan kita memang semua dalam perlindungan Tuhan. Dan semoga kita semua dapat menyadarinya dan mengakuinya, dan karena itu tetap dapat merasakan sukacita yang diberikan Allah dalam perlindungan dan penjagaannya terhadap kita. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari lagu PKJ 280, Takut Akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh selalu menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif, agar beroleh pengertian yang bijaksana. Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena ku berikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu. Janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu. Takut akan Tuhan, sediakan pertolongan bagi yang jujur, dan jadi perisai menjaga orang yang benar dan setia. Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami percaya setiap hari yang baru, seperti Kau janjikan kepada Daud, selalu ada berkat baru setiap pagi. Karena itu kami juga percaya, Tuhan, setiap hari yang baru adalah peluang buat kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan untuk kami. Tolonglah kami, Tuhan, yang sedang berada dalam keadaan yang tidak mudah ini. Tapi tolonglah kami untuk terus teguh iman kami di dalam mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kami mau belajar dibentuk oleh Tuhan, dan mau mendorong
diri kami dan sesama kami dan teman-teman sepersekutuan kami untuk tetap beribadah, tetap bersekutu, karena di dalam itulah kami dapat merasakan kekuatan daripada Tuhan. Dalam itulah kami bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja juga dalam kehidupan sesama kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana Tuhan, kehadiran-Mu kami temukan ketika kami bertemu dengan wajah sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesempatan baru yang Tuhan berikan. Biarlah kami selalu mengarahkan hati kami kepadamu. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bicaralah Tuhan kepada kami. Kiranya kami boleh menjadi tanah-tanah yang gembur, sehingga menghasilkan buah-buah yang baik bagi sesama kami dan terutama bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan sukacita oleh karena Tuhan senantiasa memberkati kita hari demi hari. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian bacaan Mazmur yang kita baca hari ini, dan kita akan merenungkannya. Biarlah setiap kita memperoleh sukacita karena melakukan dalam hidup kita hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita hari ini adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Kita memasuki bulan Oktober, dan bulan Oktober juga sebagai bulan keluarga di gereja kita. Kiranya setiap keluarga kita boleh bersukacita selalu karena Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang berpikir, bahkan punya prinsip bahwa kebahagiaan itu dapat diukur secara fisik. Artinya kita juga bisa melihat dan mengatakan, wah, orang itu bahagia ya. Kenapa dia bisa mengatakan? Mungkin ada rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, dan masih banyak lain. Secara fisik kita bisa melihatnya, dan kita bisa mengatakan, wah, orang itu tentu bahagia. Apakah kebahagiaan itu? Ketika kita mengatakan bahwa orang itu bahagia, apakah benar bahwa orang itu bahagia yang seperti anggapan kita? Bagaimana dia dapat bahagia kalau dia tidak bisa menikmati
Bagaimana orang itu bisa bahagia kalau orang itu selalu khawatir, selalu cemas, membuat pikiran selalu kalut dan stres. Kebahagiaan ternyata tidak bisa diukur dari apa yang dilihat. Kalau kita membaca dari Mazmur, sungguh menarik ternyata. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Artinya kebahagiaan itu setiap orang yang takut akan Tuhan dan selalu menuruti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itulah yang membuat orang bahagia. Apa yang kita rasakan saat ini? Bapak Ibu, apakah bahagia? Atau Bapak Ibu kurang bahagia? Bisa saja orang yang kita pikir tidak memiliki apa-apa, tetapi hidupnya ternyata bahagia. Dan luar biasa ketika Mazmur yang kita baca hari ini, kebahagiaan ialah ketika orang itu takut akan Tuhan dan yang menuruti segala jalan-jalan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti menempatkan Tuhan sebagai hal yang utama dan yang terutama dalam kehidupannya. Takut akan Tuhan adalah ketika ada sesuatu yang tidak baik yang hendak kita lakukan oleh karena kita takut akan Tuhan dan kita tidak jadi melakukan. Itulah kebahagiaan yang hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Takut akan Tuhan, jika kita melakukannya, maka berkat-berkat itu disediakan oleh Tuhan. Bagi siapapun, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang selalu menuruti jalan-jalan Tuhan. Ada banyak orang punya peluang untuk korupsi misalnya, tetapi tidak melakukannya oleh karena percaya kepada Tuhan. Ada banyak peluang orang dapat menipu orang lain, tetapi tidak melakukannya oleh karena dia pun takut akan Tuhan. Ada banyak orang peluang melakukan kejahatan, tetapi tidak jadi melakukan kejahatan oleh karena dia pun takut akan Tuhan. Sungguh orang ini tentu berbahagia, takut akan Tuhan dan menuruti segala jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Keluarga yang takut akan Tuhan tidak hidup tergantung dari apa yang dunia berikan. Tetapi keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang selalu percaya kepada Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kehidupannya. Ketika kita takut kepada Tuhan, jerih lelah kita bisa menikmati dengan sukacita. Firman Tuhan mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, artinya dalam setiap usaha kita yang bekerja, bisnis, sebagai karyawan, sebagai pekerja, bahkan sebagai seorang pelajar pun, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apapun yang kita lakukan dengan takut akan Tuhan dan menuruti jalan Tuhan, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
ketika kita dalam sebuah keluarga, apa yang harus kita lakukan ketika ada peluang yang tidak baik itu menggoda kita? Takutlah akan Tuhan, sehingga kita jerih lilik kita bisa menikmati. Oleh karena Tuhan pasti menyediakan berkat yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, takut akan Tuhan membuat kita berbahagia. Mungkin orang akan memandang kita sebelah mata, tapi Tuhan memandang kita. Mungkin kita tidak memiliki apa-apa, tetapi karena kita takut akan Tuhan dan selalu menuruti jalan yang diperintahkan Tuhan kepada kita, itulah kebahagiaan. Biarlah orang lain memandang kita tidak bahagia, tetapi rasakanlah kasih Allah. Itulah yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan tidak bisa orang lain yang menentukan, tetapi kita pribadi lepas pribadi, keluarga yang menentukan. Kebahagiaan kita ketika kita mampu melakukan apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintah yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Oleh itulah kita memperoleh kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat yang terkasih, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Biarlah kehidupan rumah tangga kita serahkan kepada Tuhan, karena itulah yang membuat kita bahagia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber sukacita kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa takut akan Tuhan dan menuruti setiap perintah-Mu, itulah yang membuat kami berbahagia. Ya Tuhan, berkatilah kami, berkatilah rumah tangga kami, keluarga kami, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami boleh takut akan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan kebahagiaan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan, bahkan melebihi apa yang kami minta kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan dalam mengatasi pandemi virus corona ini. Terima kasih untuk berbagai penelitian dan vaksin yang sudah ditemukan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong pemerintahan, memimpin dari tingkat atas sampai tingkat bawah, untuk boleh memimpin rakyat, untuk boleh menyelesaikan pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk orang-orang yang juga terkena virus corona ini, berikan mereka semangat, sukacita, dan mereka boleh disembuhkan. Berkati dokter yang merawat, perawat obat-obatan, bahkan keluarga yang mendukung. Biarlah mereka juga boleh dengan sukacita merawat orang-orang ini, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh karena Tuhan menolong. Kami berdoa untuk oma, opa dalam usia yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Berikan juga mereka sukacita ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menolong, berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Engkau berikan bagi mereka. Sukacita melengkapi kehidupan mereka. Tangan Tuhan
menolong dalam setiap apa yang menjadi cita-cita mereka juga boleh tercapai. Berkati setiap keluarga kami masing-masing ya Tuhan dalam pergumulan kami. Biarlah Tuhan menjadi hal yang utama dalam kehidupan kami. Karena Engkau juga yang telah menyediakan apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, dalam masa-masa yang tidak mudah ini, tentunya sulit bagi kita untuk, setidaknya saya, untuk menenteramkan pikiran kita. Saya teringat dari Filipi 4 ayat 8, pernyataan Paulus. Katanya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bagi saya ini merupakan suatu ajakan, suatu undangan yang begitu indah dan penting untuk saya ingat agar saya tidak terbawa di dalam pikiran-pikiran yang dapat merusak tidak hanya pikiran kita tapi juga kesehatan kita. Semoga kita semua juga selain dapat dikuatkan dari firman yang kita dengar, kita juga berusaha bersungguh-sungguh melakukannya dalam tindakan dan dalam pikiran kita, agar kita dapat sungguh-sungguh mengalami pembentukan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyi lagi dari Kidung Keesaan, lagu yang mungkin agak baru, tetapi ketika kita sering-sering menyanyikannya ternyata bisa dinikmati juga. Berjudul Bukanlah Kepada Kami, Hanya Bagimu ya Tuhan. Bukanlah kepada kami, hanya bagimu ya Tuhan, diberi kemuliaan karena kasih setiamu. Bangsa-bangsa mengatakan, di mana Allahmu kini? Allah kami maha kuasa dalam surga dan di bumi. Hai umat, percaya pada Tuhan, Dialah juru selamatmu. Takutlah hanya kepada Tuhan, Dialah perisaimu. Perak emas berhala dunia yang dibuat manusia, tak bicara, tak merasa, tak melihat, tak meraba. Demikian yang terjadi bila tak berakal budi, tak kenal belas kasih.
baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.